Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, Engkau sungguh sangat baik memberkati kami ya Tuhan, di dalam setiap waktu yang Engkau anugerahkan bagi kami. Saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan, biarlah firman-Mu senantiasa memimpin dan menuntun hidup kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ope hamu akadongaku nahina holongan, marsi hohot jala somu bau bamahamu, jala lam sumurung matotong di bagasan ulaun ni Tuhani, ai di boto hamudo, dang magopo halo jaumuna di bagasan Tuhani. Jerih payahmu tidak sia-sia di dalam Tuhan. Kekecewaan, kegagalan, atau tidak melihat hasil dari sesuatu yang dikerjakan sering memengaruhi seseorang dalam melakukan segala hal yang akan dikerjakan kemudian. Jika sepertinya tidak ada hasil, menjadi berhenti dan tidak melakukannya lagi. Atau misalnya karena dinilai oleh orang di sekitarnya bahwa apa yang dilakukannya sebagai sesuatu yang tidak berguna dan menjadi sia-sia, membuatnya berhenti melakukannya tanpa melihat tujuan awalnya melakukannya dan motivasi melakukannya. Contohnya dalam pelayanan di gereja, terkadang kita melakukan sesuatu itu tidak segera kita melihat hasilnya. Tidak seperti menggigit cabai, di situ digigit langsung terasa pedasnya. Artinya di saat dikerjakan langsung ada hasilnya. Melayani di gereja itu membutuhkan komitmen dari kita dan memahaminya sebagai persembahan kepada Tuhan. Jika kita melakukannya tidak serta-merta mengharapkan hasilnya pada saat itu juga. Tuhan sendiri yang menentukan hasilnya dan kita hanyalah pekerjanya. Iblis melihat seperti menang di Taman Eden dan di kayu salib Yesus. Akan tetapi Allah mengubah kemenangan semu iblis menjadi kekalahan ketika Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Jadi maut tidak lagi merupakan sumber kengerian atau ketakutan. Kristus telah mengalahkannya untuk menyelamatkan kita, umat yang dikasihinya. Maut sudah dikalahkan dan kita memiliki pengharapan di balik kematian. Paulus mengatakan bahwa karena kebangkitan, maka apapun yang kita lakukan tidak sia-sia. Kadang-kadang kita menjadi ragu-ragu untuk melayani Tuhan karena kita tidak melihat hasil apapun. Mengetahui bahwa Kristus telah mendapatkan kemenangan akhir, seharusnya memengaruhi cara kita hidup saat ini. Jangan membiarkan kekecewaan karena hasil-hasil yang kelihatannya kurang mencegah kita melakukan pekerjaan Tuhan dengan antusias saat kita mendapatkan kesempatan. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Walau terkadang godaan dari sekeliling kita, baik perkataan atau tindakan, atau bahkan godaan dari diri kita sendiri yang sulit kita atasi dalam melakukan pekerjaan dalam Tuhan. Tetapi dalam persekutuan kita dengan Tuhan, maka segala jerih payah kita tidak akan sia-sia. Penekanannya adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Jadi tidak berorientasi hanya kepada hasil. Dalam segala hal yang kita lakukan, kita mengalami persekutuan dengan Tuhan. Sehingga segala yang kita lakukan di dalam persekutuan dengan Tuhan tidak akan ada yang sia-sia. Sahabat yang baik hati,
Marilah kita senantiasa menjaga api semangat kita melakukan segala sesuatu dalam persekutuan kita dengan Tuhan, sehingga di dalamnya kita tetap kokoh, teguh, dan tidak gampang digoyahkan oleh sekeliling kita. Ingatlah bahwa di dalam Tuhan, segala jerih payah kita itu sangat berharga, dan Allah senantiasa berkarya melalui kehadiran kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Pakailah kami sebagai alat-Mu ya Allah, melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan di dalam segala hal yang kami lakukan dalam hidup ini. Kami lakukan di dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan kami boleh berdiri teguh, tidak goyah, dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih ya Allah, mampukan kami melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.